Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV-mu yang budiman, puasa artinya adalah al-imsak, yang berarti secara bahasa menahan. Pemirsa TV-mu yang budiman, jika kita hanya menahan makan, kemudian menahan minum, kemudian menahan dari hubungan biologis, maka hewan pun juga ada yang melakukan hal yang serupa. Bisa kita jumpai ular yang ketika sudah memakan mangsanya, maka dia bisa tidak makan lagi berminggu-minggu. Bisa kita jumpai beruang yang hibernasi, dia meninggalkan makan minum. Bisa kita jumpai pula ulat yang setelah dia menjadi kepompong, dia meninggalkan makan dan minum. Maka pemirsa TV-mu yang budiman, sangat merugi jika puasa kita hanya seolah-olah meninggalkan makan, minum, dan hubungan biologis saja. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah, agar puasa yang kita lakukan ini membawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Pemirsa TV-mu yang budiman, kalaulah hewan ini bisa kita ambil pelajaran, maka kita perlu mengambil pelajaran dari ulat. Jikalau ular ketika dia berganti kulit, dia meninggalkan makan dan minum, tetapi setelah berganti kulit dia tetaplah seekor ular. Ketika beruang telah berhibernasi, telah meninggalkan makan dan minum, setelah itu dia tetaplah seekor beruang. Akan tetapi seekor ulat yang pada awalnya dia rakus, dia merusak daun-daunan, dia memakan daun-daunan dengan rakus, akan tetapi setelah meninggalkan itu semua, dia menjadi kepompong, dia meninggalkan makan dan minum, yang setelah itu kemudian dia berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Dia berubah menjadi kupu-kupu yang tidak lagi merusak daun-daun, yang hanya mengambil makanan dari intisari bunga tanpa merusak bunga tersebut. Maka pemirsa TV-mu yang budiman, inilah yang perlu kita teladani, bahwa sesungguhnya puasa itu tujuannya adalah untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita belajar untuk menahan diri. Pemirsa TV-mu yang budiman, jikalau orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya harta, punya tahta, jabatan dan lain sebagainya, kemungkinan besar mereka punya potensi untuk sombong. Maka pemirsa TV-mu yang budiman, inilah perlunya di dalam puasa kita belajar untuk menahan diri. Dunia ini akan rusak jika semua manusia tidak bisa menahan diri. Inilah perbedaan antara manusia dengan malaikat. Pemirsa TV-mu yang budiman, jikalau malaikat itu memang diciptakan oleh Allah untuk senantiasa taat, dia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah dengan dua potensi, yaitu potensi untuk berbuat keburukan dan potensi untuk berbuat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan dengan segala penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut potensi untuk fujur atau kejahatan, wa taqwaha, dan potensi untuk takwa. Maka inilah para pemirsa TV-mu yang budiman, manusia memang diciptakan oleh Allah untuk mempunyai dua potensi, yaitu potensi untuk berbuat buruk dan potensi untuk berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikannya dengan berbuat ketaatan, dengan menahan diri, dengan beribadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Wa qad khaba man dassaha,
dan sungguh merugi siapa yang mengotorinya. Maka pemirsa TVmu yang budiman, tentulah harapan kita semua setelah melewati puasa Ramadan sebulan penuh, kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.